Selamat datang di Eka Media, channel yang akan menambah informasi dan wawasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Singapura. Nama resmi Singapura adalah Republik Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa. Singapura terletak di Asia Tenggara dan merupakan anggota dari ASEAN. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terbesar ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki wilayah yang terdiri atas Pulau Singapura dan 58 pulau lainnya. Dengan luas wilayah 728,6 km persegi, Singapura menjadi negara terkecil ke-19 di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. AT Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Kong Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini. Ekonomis Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup, menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Sejarah Singapura. Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya, satu catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Puluo Chung, yang merujuk Pulau Ujong, yang berarti pulau di ujung semenanjung dalam bahasa Melayu. Kemudian, kota ini disebut sebagai Temasek atau Kota Laut, ketika pemukiman pertama didirikan pada tahun-tahun 1298 sampai tahun 1299 sesudah Masehi. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan, dan menamainya Kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sansekerta, Simha, singa, dan Pura kota. Kota ini kemudian diperintah oleh 5 raja Singapura kuno. Terletak di ujung semenanjung Malaysia, titik pertemuan alami rute pelayaran, kota ini berkembang menjadi pos perdagangan bagi berbagai kapal laut, mulai kapal layar dari negeri Tiongkok, kapal layar Arab, kapal perang Portugis, hingga perahu Bugis. Singapura modern didirikan pada abad 19 berkat politik, perdagangan, dari seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Selama masa ini, kerajaan Inggris sedang mengincar pelabuhan singgah di kawasan ini untuk dijadikan pangkalan armada niaganya, dan demi mencegah setiap kemajuan yang dibuat Belanda. Singapura, yang saat itu sudah menjadi pos perdagangan baru di sepanjang Selat Malaka, tampak sesuai. Raffles, yang saat itu menjabat Letnan Gubernur Bencoolen, sekarang Bengkulu, di Sumatera, mendarat di Singapura pada tanggal 29 Januari tahun 1819. Menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini, ia pun membantu untuk melakukan perundingan dengan penguasa setempat dan menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang yang menarik imigran Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Pada tahun 1822, Raffles mencanangkan Raffles Town Plan, yang juga dikenal sebagai Jackson Plan, untuk mengatasi masalah ketidakteraturan yang makin parah di koloni. Daerah pemukiman etnis dipisahkan menjadi 4 wilayah.
European Town dihuni oleh pedagang Eropa, Eurasia, dan orang Asia yang kaya raya, sedangkan etnis Tionghoa diletakkan di Chinatown hari ini dan di sisi tenggara Singapore River. Etnik India bermukim di Chulia Kampong di utara Chinatown, dan Kampong Gelam menampung warga Muslim, etnik Melayu, dan Arab yang bermigrasi ke Singapura. Singapura terus berkembang sebagai pos perdagangan, dengan berdirinya beberapa bank utama, asosiasi komersial, dan Chamber of Commerce. Pada 1924, sebuah jalur lintasan yang menghubungkan bagian utara Singapura dengan Johor Bahru dibuka. Tahukah Anda? Arsitek pertama Singapura, George D. Coleman, tiba di kota ini pada tahun 1822, dan proyek pertamanya adalah Residency House untuk Sir Stamford Raffles. Dia juga membangun banyak rumah bergaya Palladian, perang dan perdamaian. Tentara Inggris menandatangani dokumen penyerahan Singapura ke Jepang pada tanggal 15 Februari tahun 1942 dan pada saat yang sama pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Kemakmuran Singapura mengalami pukulan besar selama Perang Dunia II, ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Penjajah tiba dari utara, mengacaukan para komandan militer Inggris yang mengira serangan laut akan dilancarkan dari sisi selatan. Meskipun menang jumlah, pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada Tahun Baru Imlek, tanggal 15 Februari tahun 1942. Ini merupakan tindakan menyerah terbesar dari pasukan Inggris dalam catatan sejarah. Pulau ini, yang dulu dieluk-elukan sebagai benteng yang tak tertembus, diganti namanya menjadi Seonantu, atau cahaya dari Pulau Selatan, dalam bahasa Jepang. Ketika Jepang menyerah pada 1945, pulau ini diserahkan kepada pemerintahan militer Inggris, yang tetap berkuasa hingga negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Melaka, dan Singapura dibubarkan. Pada April tahun 1946, Singapura menjadi negara koloni kerajaan Inggris. Jalan menuju kemerdekaan. Singapura menempuh jalan yang panjang hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada 1959, bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People's Action Party, PAP, memenangkan sebagian besar dari 43 kursi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Pada 1963, Malaysia dibentuk, terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara, sekarang Sabah. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun, penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal, dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Geografi Singapura. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong, dalam bahasa Melayu, berarti pulau di ujung daratan, semenanjung. Terdapat 2 jembatan buatan menuju Johor, Malaysia, Jalan Layang Johor Singapura di utara dan penghubung kedua Malaysia Singapura di barat. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin dan Pulau Sentosa adalah pulau-pulau yang terbesar dari beberapa pulau kecil di Singapura. Titik alami tertinggi adalah Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 meter. Politik Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat, PAP, mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai sebagian bebas dalam laporan Freedom in the World, dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat rezim hibrida ketiga dari 4 peringkat dalam indeks demokrasi. Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat,
Hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen. Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991. Anggota parlemen, MP, terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama melewati pos dan mewakili anggota tunggal atau konstituensi perwakilan kelompok, GRC. Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh Transparency International. Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania, dan meliputi banyak elemen hukum umum Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan. Ekonomi Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Pariwisata Singapura. Singapura adalah kota tujuan perjalanan yang terkenal, mendorong kepentingannya dalam industri pariwisata negara itu. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan perjudian dan 2 resort kasino, disebut Integrated Resorts, dibangun di Marina South dan Pulau Sentosa tahun 2005. Untuk bersaing dengan kota-kota regional seperti Bangkok, Hong Kong, Tokyo dan Shanghai, pemerintah mengumumkan bahwa wilayah kota akan diubah menjadi kawasan yang lebih menarik dengan menerangkan bangunan-bangunan sipil dan komersial. Makanan juga dimanfaatkan sebagai atraksi pengunjung pada Singapore Food Festival yang diadakan setiap Juli untuk merayakan masakan Singapura. Acara tahunan lainnya di Singapura meliputi Singapore Sun Festival, Christmas Light Up, dan Singapore Jewel Festival. Singapura mempromosikan dirinya sebagai hub pariwisata kesehatan, sekitar 200.000 warga asing mencari perawatan kesehatan di negara ini setiap tahun, dan layanan kesehatan Singapura menargetkan 1 juta pasien asing setiap tahun mulai 2012 dan memperoleh pendapatan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan bahwa program ini dapat menciptakan sekitar 13.000 lowongan pekerjaan baru dalam industri kesehatan. Populasi Singapura. Jumlah penduduk Singapura dari data Agustus tahun 2022 sejumlah 5.950.202 jiwa. Sebagian besar merupakan keturunan Tionghoa. Sisanya adalah keturunan Melayu, India, Pakistan, Bangladesh, dan Eropa. Penduduk Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Agama Singapura. Agama di Singapura 2020 persentase Buddha 31,1%, ateis 20,0%, Kristen 18,9%, Islam 15,6%, Taoisme 8,8%, Hindu 5,0%, lainnya 0,6%. Agama Buddha adalah agama yang mendominasi Singapura, dengan 31,10% dari penduduk negara ini menyatakan diri sebagai penganut agama tersebut pada sensus tahun 2020. Vihara dan pusat dharma dari 3 tradisi besar Buddha, Theravada, Mahayana dan Vajrayana, dapat ditemukan di Singapura. Kebanyakan penganut Buddha di Singapura beretnis Tionghoa dan menganut tradisi Mahayana. Mahayana Tiongkok merupakan bentuk Buddha yang paling dominan di Singapura dengan misionaris dari Taiwan dan Tiongkok selama beberapa dasawarsa.
Tetapi, Buddha Theravada Thailand mulai populer di antara masyarakat, tidak termasuk Tionghoa, dalam dasawarsa terakhir. Soka Gakkai International, sebuah organisasi Buddha Jepang, dipraktikkan oleh banyak orang di Singapura, kebanyakan di antaranya keturunan Tionghoa. Buddha Tibet juga perlahan-lahan masuk ke negara ini dalam beberapa tahun terakhir. 8 fakta unik tentang Singapura. Singapura merupakan salah satu negara pulau yang terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan Indonesia, tepatnya dengan Kepulauan Riau. Sebagai negara tetangga, Singapura menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan asal Indonesia. Kebanyakan wisatawan mengenal Singapura dari patung Merlion yang menjadi simbol negara, Orchard Road yang merupakan surganya para penggemar belanja, dan Bandara Changi yang merupakan bandara terbaik di dunia. Selain hal-hal tersebut, negara yang dijuluki sebagai kota singa atau negeri singa ini juga memiliki berbagai keunikan lainnya loh. Ada berbagai fakta menarik mengenai negara Singapura yang mungkin belum kamu ketahui. Misalnya saja, ada tradisi makan di kaki lima yang sampai menjadi warisan budaya UNESCO. Selain itu, kamu tahu gak sih kalau Singapura memiliki lagu kebangsaan yang ternyata diciptakan oleh orang Indonesia? Penasaran apa saja fakta unik dan menarik lainnya dari negeri singa? Simak fakta-fakta berikut ini. Pertama, Hawker Center, pusat kuliner dan budaya. Setiap negara tentu memiliki kuliner khasnya masing-masing. Begitupun dengan Singapura yang memiliki berbagai macam kuliner khas, mulai dari roti kaya, chili crab, laksa Singapura, mie Hokkien, hingga nasi ayam Hainan. Tidak sulit untuk menemukan kios penjual makanan-makanan ini di Singapura. Kamu hanya perlu datang ke salah satu Hawker Center atau pusat jajanan yang tersebar di seluruh Singapura. Di sini, kamu bisa mencicipi berbagai makanan dan minuman yang disajikan oleh puluhan kios makanan dengan harga terjangkau. Awalnya, Hawker Center dibuat oleh pemerintah negara Singapura untuk mengakomodir para pedagang makanan kaki lima. Setelah tertata rapi, masyarakat pun semakin banyak yang datang untuk menikmati kelezatan lokal. Baik pagi, siang, atau malam, Hawker Center selalu ramai dipadati pengunjung, mulai dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Tidak hanya untuk sekadar mengisi perut dengan kuliner khas Singapura, Hawker Center juga telah menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk saling bersosialisasi. Menghabiskan waktu di Hawker Center bahkan sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat kota Singa. Bahkan, budaya makan dan berkumpul di Hawker Center menjadi salah satu warisan budaya tak benda kemanusiaan dan diakui oleh UNESCO. Kedua, taman kota ada di mana-mana. Sebagai sebuah kota metropolitan, Singapura tidak terlihat seperti concrete jungle yang sesak. Meskipun terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit, Singapura juga memiliki banyak taman kota hijau yang menyeimbangkan kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, keberadaan taman hijau sangat membantu untuk meminimalisir cuaca panas dan polusi udara. Jika kamu ingin menikmati sisi lain Singapura yang unik, kamu bisa jalan-jalan ke berbagai taman kota asri yang tersebar di seluruh penjuru negeri Singa ini. Taman-taman kota terkenal yang bisa kamu jelajahi di Singapura antara lain adalah Singapore Botanic Garden yang merupakan taman tertua di Singapura dan memiliki beragam koleksi tanaman anggrek, Fort Canning Park dengan lanskapnya yang unik dan cocok untuk foto-foto, hingga Gardens by the Bay yang telah menjadi salah satu landmark kebanggaan Singapura. Selain berfungsi sebagai penyeimbang alam, taman-taman kota ini juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan outdoor, seperti bersantai bersama keluarga, berolahraga, hingga acara konser. Ketiga, penggunaan bahasa Singlish. Salah satu warisan mencolok dari pemerintahan kolonial Inggris yang masih bisa kita lihat sampai sekarang adalah penggunaan bahasa Inggris yang menjadi bahasa resmi Singapura. Banyaknya masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda membuat penggunaan bahasa Inggris di Singapura terlokalisasi menjadi Singlish, yaitu perpaduan unik antara bahasa Inggris, bahasa Hokkien, bahasa Melayu, bahasa Kantonis, dan bahasa Tamil. Penggunaan Singlish sendiri terbilang informal dan bisa didengar dalam bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Singapura. Fakta menariknya, meskipun Singlish merupakan bahasa informal, tapi ternyata ada 27 kata Singlish yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford Law. Bagi yang pernah berkunjung ke Singapura,
Mungkin kamu sudah tidak asing mendengar masyarakat lokal menggunakan imbuhan lah saat berbicara, seperti ken lah, atau oke lah, atau mendengar warga lokal berkata siok, yang berarti keren. Keempat, masyarakat Singapura adalah pejalan kaki tercepat di dunia. Singapura merupakan negara yang memiliki tata kota yang baik, terutama penataan ruang publik. Sebagian besar masyarakat pun memanfaatkan transportasi publik untuk mobilisasi sehari-hari. Bahkan, Singapura memiliki sistem transportasi umum terbaik di dunia. Meskipun, banyak juga masyarakat yang memilih untuk berjalan kaki untuk bermobilisasi. Selain faktor tata kota yang nyaman untuk berjalan kaki, masyarakat Singapura juga merasa berjalan kaki bermanfaat untuk kesehatan. Tidak heran jika masyarakat Singapura dinobatkan sebagai pejalan kaki tercepat di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Richard Wiseman, salah satu profesor psikologi di University of Hertfordshire, Inggris, pejalan kaki di Singapura adalah yang tercepat dengan catatan waktu 10,55 detik per 18 meter. Kelima, Singapore Flyer, biang lala terbesar di Asia. Terletak di tengah kota di antara gedung-gedung pencakar langit di sekitar Marina Bay, Singapore Flyer merupakan salah satu landmark kebanggaan Singapura. Meskipun bukan yang tertinggi di dunia, tapi kemegahan Singapore Flyer menjadikan biang lala ini sebagai biang lala terbesar di dunia. Dengan tinggi mencapai 165 meter atau setinggi bangunan 42 lantai, Singapore Flyer dilengkapi dengan 28 kapsul yang bisa memuat hingga 28 orang di dalam satu kapsul. Dari dalam Singapore Flyer, pengunjung bisa menikmati pemandangan Singapura dari ketinggian. Bahkan, jika cuaca sedang bagus, kamu juga bisa melihat Indonesia dan Malaysia dari Singapore Flyer loh. Uniknya lagi, kamu bisa menikmati layanan skydining untuk menikmati sensasi makan di atas ketinggian. Keenam, larangan mengunyah permen karet. Fakta unik Singapura lainnya adalah adanya larangan mengkonsumsi dan menjual permen karet. Siapapun yang mengkonsumsi dan menjual permen karet dianggap telah melanggar hukum. Kamu bahkan bisa didenda hingga sekitar 100.000 dolar Singapura kalau membuang sisa permen karet sembarangan. Peraturan ini sudah dijalankan sejak tahun 1992, dikarenakan pada saat itu pemerintah Singapura harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membersihkan sampah sisa permen karet di fasilitas-fasilitas publik, terutama di stasiun kereta MRT. Meskipun begitu, masyarakat tetap bisa mengonsumsi permen karet untuk alasan kesehatan yang didapatkan dari dokter atau apotek. Berkat peraturan ini, Singapura kini dikenal sebagai negara dengan lingkungan yang bersih. Ketujuh, makna bendera Singapura. Bendera nasional Singapura terdiri dari dua bagian horizontal dan terbagi menjadi dua warna, merah dan putih. Sekilas, bendera Singapura menyerupai bendera Indonesia. Namun, di bendera Singapura terdapat bulan sabit putih dan 5 bintang putih yang terletak di bagian merah kiri atas bendera. Warna merah pada bendera Singapura menggambarkan persaudaraan universal dan kesetaraan manusia. Warna putih melambangkan kemurnian dan kebajikan yang meresap dan abadi. Bulan sabit melambangkan negara yang sedang bangkit dan 5 bintang menggambarkan cita-cita demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan kesetaraan Singapura. Sebagai simbol negara Singapura, pemerintah Singapura menyarankan agar masyarakat mengibarkan bendera Singapura dari bulan Juli hingga September, untuk menyambut Hari Kemerdekaan Singapura atau National Day of Singapore yang jatuh pada setiap tanggal 9 Agustus. 8. Lagu kebangsaan Singapura diciptakan oleh musisi berdarah Minang. Majulah Singapura, lagu kebangsaan Singapura ternyata diciptakan oleh seorang musisi keturunan Bukit Tinggi, Sumatera Barat bernama Zubir Said. Pada tahun 1928, beliau memutuskan untuk merantau ke Singapura demi meraih mimpinya di bidang musik. Lagu Majulah Singapura diciptakan oleh Zubir Said pada tahun 1958 dan diserahkan kepada Dewan Kota Singapura untuk merayakan Teater Victoria yang baru direnovasi. Lagu tersebut dimainkan pertama kali oleh Singapore Chamber Ensemble. Kemudian, lagu ini dipentaskan lagi pada tanggal 3 Desember tahun 1959 sebagai lagu kebangsaan Singapura.
Lagu kebangsaan, Majulah Singapura, memiliki melodi dan lirik yang menggambarkan harapan dan semangat masyarakat Singapura untuk kemajuan. Kini, lagu Majulah Singapura rutin dinyanyikan pada upacara sekolah atau kamp angkatan bersenjata. Selain itu, lagu kebangsaan Singapura juga dinyanyikan di setiap acara kenegaraan, termasuk pada peringatan kemerdekaan Singapura yang jatuh setiap tanggal 9 Agustus. Demikianlah beberapa fakta unik dan menarik mengenai Singapura. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya.